Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Nuraini dari kelas Hukum 20A. Nah, dalam kesempatan video kali ini saya akan menjawab soal diskusi yang dimana dalam diskusi tersebut ada dua pertanyaan yang dimana salah satunya itu mengapa negara dalam masalah pengelolaan barang tidak hanya berkedudukan sebagai pemilik tetapi juga penguasa dari barang tersebut. Nah, ketika ada suatu pengelolaan dalam suatu negara seperti perusahaan yang mengelola suatu barang itu tidak hanya dimiliki oleh negara. Mengapa demikian? Karena negara itu mengatur tentang semua hal yang ada di suatu negara dan negara juga menguasai tentang barang tersebut. Mengapa? Karena dalam pengelola BUMN itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006. Di situ ada beberapa poin yang diantaranya itu tentang merumuskan kebijakan, mengatur dan menetapkan pedoman pengelola barang milik negara. Nah, ketika suatu perusahaan itu mengelola, maka akan diatur kebijakannya itu diatur oleh negara. Diatur bagaimana? Seperti suatu perusahaan itu mengelola suatu produk. Nah, negara itu bisa mengatur barang tersebut akan diperjualbelikan kepada luar negara kita atau di dalam negara tersebut. Nah, itu bisa diatur dalam suatu negara. Nah, poin kedua, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 itu menyebutkan bahwa meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik negara. Nah, ketika suatu perusahaan mengelola suatu barang dan sudah diatur dan ditetapkan oleh suatu negara, maka negara itu bisa menyetujui rencana kebutuhan barang milik negara. Jadi rencana tersebut akan disetujui oleh negara, baik itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di suatu negara tersebut. Karena dalam suatu negara itu membutuhkan suatu persetujuan dan rencana tersebut harus diatur oleh negara sebagaimana disebutkan dalam undang-undang. Nah, yang kedua itu ada pertanyaan tentang jelaskan kewenangan negara sebagai penguasa di bidang pertanahan. Jadi negara itu mempunyai kewajiban dalam mengatur suatu pertanahan, baik itu tanah yang ada di daerah, baik itu tanah yang ada di wilayah ataupun tanah-tanah lainnya. Yang di situ disebutkan, tanah yang disebutkan di situ adalah tanah yang ada di suatu negara tersebut. Mengapa demikian? Karena kan tanah itu ada di suatu negara, baik itu tanah adat ataupun tanah negara ataupun tanah apapun itu semua diatur dalam negara. Dan di situ juga bukan hanya hak milik sendiri, tetapi negara juga mempunyai hak milik atas pengakuan atau penguasaan dalam tanah tersebut. Nah, ketika penguasaan tanah itu dimiliki oleh negara, nah negara tersebut bisa mengatur dan bisa mengelola tanah tersebut, baik itu untuk dipergunakan perusahaan ataupun untuk menyewa ataupun untuk keperluan lainnya. Itu semua hak dalam penguasaan negara, karena dalam hakikatnya seluruh tanah yang ada di Indonesia, seluruh tanah yang ada di negara itu diatur oleh pemerintahan dan juga sudah ditetapkan dalam undang-undangnya tersebut. Jadi negara itu mempunyai kekuasaan dalam tanah tersebut, baik itu dalam segi apapun, tanah apapun, bentuk apapun,
negara bisa menguasai atas tanah tersebut. Namun dalam hakikatnya, dalam prosesnya ataupun dalam pengelolaannya itu berbeda. Ada tanah yang sudah memiliki hak milik warga negara ataupun hak milik sendiri dan sudah disetujui oleh negara, berarti itu sudah mempunyai kewenangan hak pemiliknya untuk bisa mengelola tanah tersebut. Namun dalam keseluruhan, dalam umumnya, tanah yang ada di muka bumi itu diatur dalam suatu negara dan pemerintahan itu sudah menetapkan undang-undang dan aturan-aturan yang harus ditetapkan dan harus dijalankan oleh setiap warga negara yang ada di situ. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya dari dua pertanyaan tersebut. Pemahaman dan jawaban yang saya berikan dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.